Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat isya, salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam kesempatan ini tidak ada henti-hentinya nikmat rahmat Allah selalu meliputi dalam hidup dan kehidupan kita. Bukti bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita salah satunya adalah kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Sedangkan bukti bahwa Allah memberikan rahmat kepada kita adalah, dan yang paling utama, kita masih diberikan oleh Allah hamba yang masih berpegang teguh dengan keimanan, hamba yang masih diberikan kesempatan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan hamba yang masih diberikan kemudahan-kemudahan untuk melangkahkan kaki dalam rangka mewujudkan amal-amal soleh bagi kita sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kami, pada saya, kultum ini adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira tidak asing kalimat itu, sering kita mendengar kalimat itu, rahmatan lil alamin, yang artinya adalah rahmat bagi seluruh alam. Ada beberapa makna mengenai rahmat itu. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bahwa rahmat itu adalah huwa ma haibatullahi lil bashar, sesuatu yang diberikan Allah untuk manusia, wa yudraku bihi ahammiyatu bi ahkamihi wa syurutihi, yang dengan sesuatu pemberian Allah tersebut
manusia merasa penting untuk mencari tahu, merasa penting untuk mendapatkan sesuatu, merasa penting untuk menemukan aturan-aturan bi ahkamihi wa syuruti, dan ketentuan-ketentuan Allah. Artinya apa di sini? Rahmat itu adalah satu kesadaran yang ada pada diri seseorang terkait dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan contoh dari Rasulullah. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam itu adalah agama, nama agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh Nabi Muhammad itu disampaikan, dijelaskan, dipraktekkan Islam itu dalam diri beliau. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107 Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutusmu hai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali Islam itu nantinya akan menjadi rahmat bagi alam. Maknanya bagaimana? Kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemandu agama, maka agama itu harus kita pahami. Selain agama kita pahami, agama itu harus kita amalkan. Selain agama itu harus diamalkan, agama itu harus difungsikan. Mengapa itu agama harus diamalkan dan difungsikan? Kalau agama itu hanya dipahami dan diamalkan, artinya begini, kita ambil satu contoh sholat. Kita tidak akan bisa melakukan sholat kecuali kita harus memahami bagaimana tata cara sholat. Jadi harus kita pahami dan harus kita amalkan. Kalau kita hanya sekedar memahami tidak diamalkan, percuma saja. Atau kita mengamalkan tanpa kita memahami, itu juga percuma. Jadi poin pertama untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin itu adalah kita harus memahami agama Islam itu, dan kita harus mengamalkan apa yang telah kita pahami itu. Untuk poin pertama ini akan melahirkan kita sebagai seorang yang soleh secara individu. Soleh secara individu. Artinya kalau kita memahami ajaran Islam, kita mengamalkan ajaran Islam, akan muncul dalam hati kita itu ketenangan, kedamaian, yang dalam bahasa agama disebut dengan halawatul ibadah, halawatul iman. Ketika kita telah melahirkan halawatul ibadah, halawatul iman, kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam meyakini Allah, maka di situ kita telah mencapai yang disebut dengan soleh secara individu. Yang kedua adalah selain kita pahami, selain kita amalkan, maka ibadah itu harus kita fungsikan.
harus kita fungsikan. Kita ambil satu contoh, sholat saja. Fungsi sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini salah satu contoh sholat. Ada dua hal yang harus dihindari bagi orang-orang yang telah mengamalkan sholat itu, yaitu fahsya, perbuatan yang keji, perbuatan yang menyakiti orang, perbuatan yang mendolimi orang, perbuatan yang membuat orang lain sedih, susah, tidak merasakan kenyamanan dalam hidup bersama, fahsya. Wal munkar, mungkar itu adalah segala sesuatu perbuatan dan tindakan yang mengarah terhadap penentangan ajaran Islam itu. Sehingga dari sholat ini sudah akan melahirkan bagaimana hidup berdampingan itu dengan damai. Karena kita sudah memfungsikan sholat itu. Setelah kita mempraktekkan sholat, kita memfungsikan sholat itu. Oleh karena itu sesungguhnya apabila kita sudah memfungsikan sholat itu, maka akan melahirkan soleh secara sosial. Soleh secara sosial inilah yang nantinya akan berdampak luas, tidak hanya diri kita. Yang tadi sudah kita jelaskan, adanya halawatul ibadah, halawatul iman, tetapi soleh secara sosial itu orang lain, sebagai imbas komunikasi kita dengan orang lain bisa merasakan itu, bisa merasakan bagaimana hidup damai, bagaimana hidup tenang, bagaimana hidup bersama dengan orang-orang yang mungkin bisa jadi berbeda keyakinan dengan kita. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin menjadi tanggung jawab seorang muslim. Tanggung jawab kita semua. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah mengamalkan sholat dan mempraktekkan sholat itu, memfungsikan sholat itu, mengamalkan puasa, mempraktekkan puasa dan memfungsikan puasa. Jika umat Islam itu bisa melakukan hal-hal yang demikian ini, maka Islam yang dipahami dan diamalkan serta difungsikan oleh umat Islam itu akan melahirkan rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah tanggung jawab secara bersama-sama sebagai umat Islam untuk senantiasa mewujudkannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menunjukkan kebenaran dan memberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkan kebenaran itu, sehingga kita bisa mampu mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.